dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif. Sehari-hari, bocil itu datangnya ke SD, bagi-bagi susu. Udah bagus itu, udah tepat itu. Nah, tiba-tiba kemarin, oleh penasihatnya, disuruh ngomong bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Jadi dah dia seperti orang yang lagi belajar membaca gitu, ya. Pidato aja. Dibantai lah sama netizen. Dikasih dislike 24.000. Yang like udah ngebela-belain cuma 2.000, ya. Jadi gini Dek ya, Dek Fufu Fafa. Udah bener. Anda itu datang ke SD bagi-bagi susu, itu udah top banget itu, udah mantap bener tuh. Jangan lebih, ya. Jangan lebih tinggi gitu. Aduh, gimana netizen? Ada komentar? Yap, begitulah jika seorang pemimpin hasil karabitan menggobok-gobok konstitusi dan merusak demokrasi, tentu netizen tidak akan terima. Sebagian rakyat Indonesia tidak terima dengan apa yang menjadi kelakuan gengnya Mulyono, Prabowo, dan juga Gibran ini. Makanya sampai saat ini Pak Mulyono, Pak Prabowo, dan juga Gibran tidak pernah berhenti untuk dirujak habis-habisan oleh netizen. Apalagi yang terjadi baru-baru ini mengenai persoalan pidato Mas Wapres di kanal YouTube-nya yang terlihat sangat-sangat memalukan karena tidak ada sama sekali komentar yang positif dari netizen. Semuanya menghujat Mas Wapres ini dan membuat kita keheranan bahwa para pendukungnya kemana semua, kenapa tidak ada yang membela Mas Gibran ini. Nah sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar yang sangat cerdas dari netizen, sangat menohok, dan tentunya semakin membuat para ternaknya Mas Gibran tutup mulut. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Udah pada lihat pidato Mas Wapres yang wow banget, dimana komentarnya itu rame banget tetapi ke negatif semua. Bahkan aku nggak menemukan yang positif. Padahal itu Wapres kita loh, seorang anak muda yang luar biasa hebat. Di mana hebatnya? Di usia segitu dia sudah jadi Wapres. Hebat kan? Bahkan ada loh jutaan anak-anak negeri yang prestasinya itu banyak banget tetapi malah nggak jadi apa-apa. Jadi menurutku Mas Wapres itu harus layak kita puji, harus rakyat kita rakyat itu harus mendukung beliau karena satu-satunya wakil presiden yang usianya masih sangat belia di bawah 40 tahun. Ini kalau nggak orang hebat yang mana bisa. Jadi ayo guys, kita komenlah yang positif di kolom komentarnya. Kalau kita nggak mau like, minimal kita ninggalin jejak yang bagus lah gitu. Ya siapa tahu dengan kita ninggalin jejak yang bagus di komen, terus kita like, terus kita dukung, bahkan kita bikin pernyataan-pernyataan yang positif yang mendukung beliau, kita bisa diangkat jadi staf susnya. Gimana? Saya benci dengan para netizen Indonesia. Saya kecewa dengan rakyat Indonesia karena kalian semua sudah meremehkan kemampuan Mas Wapres kita, Mas Gibran. Mas Gibran itu sedang menjelaskan tentang generasi muda, tentang bonus demografi dan kemajuan Indonesia. Kalian malah menghinanya, dan komentar-komentar kalian negatif semua, gak ada positif-positifnya. Lihat ini. Tantangan ini memang sengaja saya tutupin mukanya guys, supaya kalian tidak mual kalau melihat mukanya. Kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Gimana? Nggak ada yang komentar-komentar positif. Semua negatif. Ada apa dengan kalian? Buka mata kalian. Buka telinga kalian.
Mas Gibran ini wapres terbaik sepanjang masa. Kalian jangan meremehkannya. Hah? Kalau kalian nggak suka, ya udah nggak usah komentar. Yang disampaikan Mas Gibran itu bagus. Tentang film Jumbo, tentang sepak bola, tentang generasi muda, bonus demografi, dan segalanya. Kalian ya, kalian ini memang, kalian ini mau jadi rakyat seperti apa sih? Gak pernah menghargai apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Hah? Kira-kira begitu ya. Kalau orang yang fanatik banget terhadap Mas Gibran. Ya. Dan saya ya fanatik. Saya fanatik. Saya nggak suka sama kalian yang komentar-komentar buruk di itunya Mas Gibran ya. Awas kalian. Berhentikan wakil presiden, amandemen undang-undang, reshuffle kabinet. Petisi yang disampaikan oleh para pensiunan Jenderal TNI dari semua angkatan. Kenapa cuma Mas Gibran yang diminta diberhentikan dari Wapres? Kenapa tidak juga dengan Presiden Prabowo? Sebuah proyek politik cari muka dan politik balas dendam. Kalau ini terus menjadi sebuah tradisi yang kita pertontonkan dalam mengurusi negara ini, maka tidak akan pernah bisa kita melangkah maju menjadi sebuah negara yang besar dan negara yang sukses. Karena yang memerintah dan memimpin Indonesia itu presiden, bukan wakil presiden. Wakil presiden itu tidak memegang posisi strategis. Dia hanya pembantu presiden dan bertindak sesuai dengan arahan dan tentu pemberian tugas dari presiden. Kenapa para jenderal itu lebih cenderung meminta supaya Wapres diberhentikan? Saya memandang itu sebagai sebuah sikap politik yang ditunjukkan dalam wujud politik cari muka. Mengapa tidak mengkritisi kegagalan Presiden Prabowo dalam memerintah dalam beberapa bulan ini yang kebijakannya tidak jelas arahnya, kebijakannya tidak pro rakyat, kebijakannya tidak menunjukkan adanya perbaikan kondisi negara yang kita hadapi. Krisis ekonomi yang makin parah, korupsi yang makin masif, ya, politik yang tidak stabil, pengangguran di mana-mana, dan masih banyak persoalan bangsa yang kita hadapi. Tapi itu pemerintahan Prabowo tidak menunjukkan resolusi yang baik untuk menunjukkan bahwa kita ingin melompat dari sebuah masalah yang amat serius, yang kompleks dalam persoalan bangsa ini, kemudian kita ingin menuju pada satu titik baru, di mana Indonesia itu tumbuh bangkit menjadi sebuah negara yang kuat. Saya berulang kali mengatakan, Presiden Prabowo tidak menunjukkan itikat yang baik untuk memperbaharui atau memperbaiki keadaan bangsa. Korupsi masif, apa langkahnya? Undang-undang pemiskinan aset koruptor tidak dibahas. Revisi Undang-Undang KPK juga tidak dilakukan. Para penegak hukum yang kacau balau, banyak oknum-oknum yang bajingan di dalamnya juga tidak ditertibkan. Tidak ada regulasi yang menunjukkan bahwa Presiden ingin memperbaiki negara kita. Lalu kenapa hanya Wapres yang diberhentikan? Indonesia ini memang senang dengan politik cari muka dan politik balas dendam. Apa yang kita tuduhkan kepada Pak Jokowi, saya termasuk orang yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi, tapi tidak dendam pada orangnya. Kita setuju bahwa yang bertanggung jawab terhadap nasib bangsa ini adalah presiden, bukan wakil presiden. Wakil presiden itu hanya membantu presiden. Oleh karena itu, para jenderal ini harusnya juga kritis terhadap Pak Prabowo, bukan cuma sekedar Mas Gibran. Kenapa Pak Prabowo yang membuat kebijakan kok Mas Gibran yang dikritisi? Saya tidak dalam posisi membela Mas Gibran. Kenapa tidak dua-duanya saja diberhentikan? Nah, itu baru cocok. Persoalannya di Republik ini, orang ingin merebut kekuasaan tidak dengan cara melalui pemilu, karena pemilu semuanya sudah dimanipulasi dan dikuasai oleh pemegang modal, sehingga orang mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan. Satu diantaranya politik cari muka.